walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Namun yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa Allah menghisab bagian batin juga sekaligus bagian lahir. Karena itu amal yang salah dari sisi lahiriah, meskipun niatnya baik, tidak boleh apa? Dibenarkan. Ada sekelompok orang di zaman sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mereka melakukan kegiatan dzikir jama'i. Ada satu orang yang mimpin, dia membawa beberapa kerikil, lalu dia ngasih komando, kabbirullah, ayo kita baca takbir, Allahu Akbar sambil memindahkan kerikil. Kemudian ngasih komando lagi, dia mengatakan wahmadullah, mari kita membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu diulang-ulang terus. Dzikir berjamaah, ada satu yang mimpin, yang lain mengikuti dengan menggunakan alat hitung berupa kerikil. Maka kegiatan ini dilaporkan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Ibnu Mas'ud. Aku menjumpai ada sekelompok orang yang mereka berada di masjid dan mereka melakukan aktivitas yang belum pernah kita laksanakan semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didatangi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Mas'ud, beliau memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada sekelompok orang ini, dan beliau mengatakan, hada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih banyak. Ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya kalian itu kok melakukan penyimpangan. Undu sayyiatikum, hitung saja dosa-dosa kalian, insyaallah aman. Aku jamin Allah tidak akan menyanyiakan amal kalian. Setelah mereka mendapatkan nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka berkomentar apa? Ya Aba Abdirrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak ada niat kecuali niat yang baik. Kami tidak ada keinginan dan tidak memiliki niat untuk kegiatan semacam ini kecuali kebaikan. Apakah niat yang baik itu dijadikan sebagai alasan pembenar oleh Ibnu Mas'ud? Tidak. Mereka jadikan itu sebagai alasan pembenar. Niat kami kan baik. Niat kami untuk semakin kencang beribadah, biar kita semakin semangat, biar dzikir kita semakin banyak. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang memiliki niat yang baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena amal yang salah tidak boleh dibenarkan disebabkan karena niat yang baik. Orang yang melakukan tindakan pelanggaran sosial dalam masalah keuangan, korupsi, atau dia mengambil hak orang lain, tapi niatnya dalam rangka untuk bisa sedekah, boleh atau tidak, Pak? Kenapa Anda korupsi? Saya mau wakaf. Kalau wakaf harus korupsi dulu. Saya nggak punya duit, satu-satunya cara hanya kayak seperti ini. Pak, kalau mau beramal jangan pakai duit orang lain, jangan pakai duit negara. Anda kalau mau beramal ya keluarkan uang pribadi Anda. Itulah bentuk perjuangan. Atau ada orang yang dia mencuri milik orang kaya misalnya, agar nanti dia bisa sedekahkan kepada orang miskin. Dibenarkan nggak kayak gini? Kita tidak membicarakan masalah salah benarnya niat, tapi praktek yang dilakukan oleh orang ini adalah perbuatan yang salah. Meskipun bisa jadi niatnya mulia. Karena perbuatan yang salah tidak boleh dibenarkan dengan niat yang baik. Demikian pula sebaliknya. Orang yang melakukan perbuatan yang benar sesuai sunnah, sejalan dengan apa yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia punya niat yang menyimpang, maka hasilnya adalah penyimpangan. Hasilnya adalah dosa. Bisa jadi ada orang yang dia melakukan salat sesuai sunnah, tapi dia punya perasaan ujub, punya perasaan riya, ingin dipuji orang lain. Perbuatannya apa? Batal disebabkan karena dia melakukan syirik asghar pada saat dia melaksanakan salat.
Atau ada orang yang misalnya umroh. Umroh bareng siapa? Bareng Ustadz Sunnah. Masya Allah. Di semua titik perjalanan selalu selfie dengan Ustadz. Sebentar Ustadz, selfie dulu. Di share di mana? Alhamdulillah, keberkahan rizki yang halal, bisa umroh bareng Ustadz Fulan. Tapi maksud dia dalam rangka untuk mencari perhatian orang. Dipuji sama kawan-kawannya, Masya Allah, caranya gimana biar bisa bareng sama Ustadz Fulan, caranya gimana, Masya Allah. Bangga dia. Bisa jadi amalnya sesuai sunnah. Pada saat perjalanan umroh dia sesuai sunnah. Namun sangat disayangkan dia punya niat yang gak benar, sehingga perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah karena batinnya gak benar. Maka dua hal ini adalah keseimbangan yang tidak boleh dipisahkan antara amal yang benar dengan niat yang benar. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang bekerja bisa jadi dia berada di pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mubah, pendapatannya secara hukum halal, tapi secara nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, secara nilai dalam kacamata syariat bisa jadi termasuk penyimpangan. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh niat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun, kerjanya semangat, tekun, profesional, rapi, dan seterusnya. Sehingga membuat para sahabat yang lain ketika melihat orang ini, mereka langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu nilai pahalanya akan jauh lebih besar. Digunakan untuk kegiatan fi sabilillah contohnya gimana? Dipakai untuk jihad, atau dipakai untuk kegiatan sosial, baksos, atau dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau untuk jadi panitia kajian. Andaikan kegiatan orang ini yang demikian rajin bekerja dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan, tentu pahalanya akan semakin besar. Sahabat langsung berkomentar seketika mereka melihat bagaimana orang ini rajin dalam bekerja. Maka kemudian Nabi SAW membalas komentar para sahabat dengan beliau bersabda. Beliau mengatakan, in kana yas'a ala waladihi sigharan fawwa fi sabilillah. Kalau orang ini bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fawwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, sehingga nggak bisa untuk mencari nafkah, nggak bisa bekerja orang tuanya, tapi anak yang berbakti ini mencukupi kebutuhan bapak ibunya yang sudah lanjut usia, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga termasuk fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha, kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, agar dia menjaga iffah. Menjaga iffah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah menjaga kehormatan yang berkaitan dengan perut, dan yang kedua menjaga kehormatan yang berkaitan dengan syahwat di bawah perut. Itu bentuk menjaga iffah. Maka ada orang yang dia berhasil menjaga iffah di bagian pertama, tapi nggak bisa menjaga iffah di bagian yang kedua, atau sebaliknya, yang paling parah dua-duanya. Sudah orang yang tukang ngemis, suka meminta-minta kepada orang lain, kehormatannya hilang karena dia adalah model orang yang kebal muka. Di saat yang sama dia juga orang yang tidak bisa menjaga kehormatan ketika hubungan dengan lawan jenis.
Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha. Kalau dia keluar dalam rangka untuk bekerja mencukupi kebutuhan pribadinya, untuk menjaga kehormatannya agar dia tidak meminta-minta, fa fi sabilillah, itu juga bagian dari fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, itu juga bagian dari fi sabilillah. Ada 4 niat bekerja yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Fi sabilillah. Yang 4 ini adalah manusia yang wajib untuk dinafkahi oleh seorang lelaki. Kaum lelaki, mereka punya kewajiban memberikan nafkah kepada 4 orang. Dirinya sendiri, istrinya, anaknya, dan kedua orang tuanya. Kalau 2 orang berarti kita hitung 5, bapak ibunya. Sehingga 5 orang ini lingkaran paling depan pada saat orang memiliki harta, dia wajib untuk memberikan kepada mereka sebagai kewajiban nafkah. Baik, apabila ada orang yang bekerja dengan niat untuk bisa mencukupi kebutuhan 5 orang ini, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Fisabilillah. Bapak-bapak yang dia sudah menjadi seorang ASN atau karyawan swasta atau berjualan di satu tempat misalnya, dan Anda niatkan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri berikut orang tua, Anda tidak perlu berkecil hati. Setiap usaha yang Anda lakukan, semakin besar semangat yang Anda berikan, itu bagian dari fisabilillah. Dan ada niat terakhir yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilis syaitan. Kalau ada orang yang bekerja tapi niatnya, kita bicara niat, niatnya dalam rangka tafakhuran, membanggakan diri. Bahasa lainnya adalah dalam rangka mencari status sosial. Biar punya posisi di masyarakat, biar terpandang di masyarakat. Karena tidak semua pekerjaan dinilai terpandang di masyarakat. Ada pekerjaan yang menurut sebagian orang ini punya posisi, punya status sosial. Karena dia bagian dari aparatur negara misalnya. Atau dia dianggap sebagai orang yang punya jabatan di sebuah daerah. Dan itu tergantung antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda. Kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial, wa takatsuran, dan dalam rangka untuk memperbanyak menumpuk-numpuk harta, fa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan setan. Amalnya bisa jadi sama jamaah, tapi niat yang menentukan penilaian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai berapa orang beliau ini? 1 orang. 1 orang yang bekerja yang dikomentari oleh para sahabat tadi. Andaikan ini dijadikan untuk kegiatan sosial, kegiatan dakwah, kegiatan jihad, bersih-bersih masjid, atau sosial keagamaan yang lainnya, ya Rasulullah, tentu pahalanya akan semakin besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih penilaian. 1 orang ini, kalau dia punya niat bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan 4 orang yang wajib dia nafkahi, anaknya, istrinya, dan ayah ibunya, fisabilillah. Tapi kalau dia punya niat dalam rangka untuk kebanggaan dirinya, untuk mencari status sosial, fisabilis syaitan. Perbuatan yang sama, tapi ada 2 kemungkinan nilai tergantung niat. Makanya sekali lagi, kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dihisab bagian lahiriah, namun kita juga dihisab bagian batin. Sehingga 2 hal ini harus ada, dua-duanya harus benar, lahirnya benar, batinnya juga benar. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam urusan pekerjaan Allah memberikan contoh. Di masa silam ada seorang nabi yang dia bekerja untuk orang lain, namun status pekerjaannya mungkin tidak ada nilai
posisi sosial sama sekali, nggak punya status sosial sama sekali. Sebagai seorang pengembala kambing. Dan para nabi sebelum mereka diutus jadi nabi, mereka pasti pernah menggembalakan kambing. Dan salah satu di antara kelebihan orang yang mengembalakan kambing, kata Nabi SAW, inna tawadu'a ma'a ahlil ghanam. Orang yang mengembalakan kambing itu punya karakter tawadu. Wa innal kibr ma'a ahli al-ibil. Sementara kesombongan itu biasanya dimiliki oleh orang yang suka mengembalakan onta. Ma'a ahlil wabar, dalam riwayat yang lain. Dia suka pergi jauh mengembalakan onta. Kenapa yang satu punya karakter seperti ini, yang satu punya karakter yang berbeda? Karena masalah kebiasaan ketika berinteraksi. Kambing itu bukan harta yang mewah, bukan sesuatu yang sangat bernilai, sehingga ketika dia membersamai harta berupa kambing, tidak ada yang bisa dibanggakan. Makanya rata-rata orang yang gembala kambing itu tawadhu. Tapi kalau menggembalakan onta, nah kelihatan bernilai. Sehingga bisa jadi orang punya rasa sombong muncul di situ. Bapak Ibu coba ya, terutama bapak-bapak ya. Orang ketika dia naik motor gede, Pak, yang harganya ratusan juta. Dia keliling Tangerang. Dengan naik motor Beat misalnya, perasaannya sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Beda. Padahal sama-sama kendaraan, Pak. Cuman beda kalau di foto jadinya beda, gitu kan? Kira-kira ketika dia naik motor Beat dengan naik motor gede, cakepnya tambah atau beda, Pak? Sama saja kan? Sama saja. Nggak nambah cakep, nggak nambah hebat, tidak. Secara fisik sama. Cuman sombongnya beda. Masya Allah. Makanya tergantung posisi hatinya ya. Sehingga bagian dari ujian batin ketika orang itu bersinggungan dengan kendaraan mewah adalah tolong hati-hati dengan batinnya. Bisa jadi kemudian muncul kesombongan disebabkan karena dia naik kendaraan yang mewah. Baik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau termasuk salah satu di antara contoh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait bagaimana pekerjaan yang halal tapi tidak ada nilai status sosial. Beliau menjadi pengembala kambing. Dalam rangka apa? Untuk bisa menikahi seorang wanita. Sampai dikomentari Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad dzakarallahu fi kitabihi anna nabiyyan min anbiya'ihi ajjara nafsahu bimilki bud'i imra'atin. Allah menyebutkan dalam kitabnya ada seorang nabi yang mempekerjakan dirinya untuk orang lain agar bisa menikahi seorang wanita. Dan itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dibesarkan oleh siapa, Pak? Yang membesarkan Musa siapa? Fir'aun. Pada waktu Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir, Fir'aun punya keputusan, bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Sehingga ada banyak bayi laki-laki yang ditangkap oleh Fir'aun, diculik oleh pasukannya Fir'aun, kemudian dibunuh. Muncul pertanyaan, kalau di zaman Musa kecil seluruh bayi laki-laki itu dibunuh, berarti ketika zaman Musa dewasa, laki-laki kan tidak ada jadinya. Habis. Sudah dibunuh oleh Fir'aun waktu bayinya. Tapi kenapa pada waktu Bani Israel itu pindah dari Mesir menuju daerah Syam, menyeberangi Laut Merah, masih banyak laki-lakinya. Dan termasuk diantaranya ada Nabi Harun alaihissalam yang merupakan saudaranya Musa. Berarti kan dia tidak dibunuh juga. Jawabannya ahli tafsir mengatakan, Fir'aun ketika membuat keputusan, semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh, ada yang usul.
wahai raja, kalau kita membunuh semua bayi laki-laki, maka nanti kita nggak punya budak laki-laki di kalangan Bani Israel. Sehingga semuanya tinggal wanita. Akhirnya Fir'aun membuat keputusan, kita buat selang-seling. Tahun ini semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Tahun depan selama rentang 1 tahun tidak ada bayi laki-laki yang dibunuh. Harun terlahir di masa bayi laki-laki tidak dibunuh. Sedangkan Musa terlahir di masa bayi laki-laki dibunuh. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Bayi laki-laki yang lahir kebanyakan lahir di masa tidak dibunuh. Bayi laki-laki dari Bani Israel kebanyakan terlahir di masa Fir'aun membuat keputusan untuk tahun ini tidak ada pembunuhan bayi laki-laki. Karena dia gantian. Dari situlah muncul Bani Israel yang laki-laki dalam jumlah yang banyak yang ikut eksodus bersama Musa alaihissalam meninggalkan kota Mesir. Baik. Pada waktu Musa lahir, ibunya ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat ya, agar semakin menarik untuk kita perhatikan. Ada di surat Al-Qasas. Ada di surat Al-Qasas mulai dari ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusuinya. Fa idza khifti, kalau kamu takut merawat Musa, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Silahkan dibuang ke laut, dibuang ke sungai Nil. Fil yammi wala takhafi wala tahzani, dan enggak usah takut, enggak usah khawatir. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan kembalikan Musa kepadamu dan aku akan jadikan Musa sebagai rasul. Sehingga ibunya yakin kalau Allah berjanji akan menjadikan Musa sebagai rasul, pasti Musa ini akan dewasa. Pasti Musa akan dewasa. Karena tidak mungkin rasul itu mati di ketika masih kecil. Sebab yang namanya rasul pasti akan mengalami usia dewasa. Akhirnya apa yang diwahyukan oleh Allah kepada ibunya Musa dilakukan. Pak, apakah ibunya Musa termasuk nabi sehingga dia dapat wahyu dari Allah? Tidak semua makhluk yang dapat wahyu adalah nabi. Dalam kalimat wa auhayna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang lebah, wa auhayna ilan nahli, dan aku wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang. Sehingga tidak semua kalimat wa auhayna aku wahyukan menunjukkan kenabian. Kemudian lalu dilakukanlah apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, diilhamkan oleh Allah kepada ibunya Musa. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hasana. Bayi Musa ini ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Ditemu oleh keluarganya Fir'aun agar menjadi musuh dan sumber kesedihan bagi mereka. Sehingga Musa dirawat oleh calon musuh besarnya. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Calon musuhnya merawat Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Istrinya Fir'aun mempengaruhi suaminya. Masya Allah, ini adalah bayi yang bisa menjadi penyejuk hati kita. Dan untukmu, karena dia nggak punya anak. Fir'aun nggak punya keturunan, istrinya nggak punya keturunan. Sehingga saat nemu bayi laki-laki, disayang sama istrinya. Dan minta kepada Fir'aun, ini akan kita jadikan sebagai anak. La taqtuluhu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Jangan dibunuh. Mungkin nanti dia kalau besar bisa memberikan manfaat bagi kami, bagi kita, atau nanti akan kita jadikan dia sebagai anak. Wahum la yash'urun. Sementara mereka tidak merasa kalau nanti Musa dewasa akan menjadi musuhnya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Kondisi hati ibunya Musa masih sedih. Wa in kadat
latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qala li ukhtihi Qussi, lalu dia minta kepada saudara perempuannya Musa, Qussi, coba kau ikuti Musa. Fabasurat an junubin wa hum la yash'urun, lalu dilihat oleh saudara perempuannya Musa, kakak perempuannya Musa dari jauh, wa hum la yash'urun, sementara keluarganya Firaun tidak ngerti. Ibunya nyuruh kepada kakaknya, kamu coba perhatikan gerakan bayi ini nanti lari kemana. Dilihat sama kakak perempuannya, ditemu oleh keluarganya Firaun, lapor, ibu Musa ditemu oleh keluarganya Firaun. Wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl, dan aku haramkan kepada Musa untuk menyusu kepada siapapun. Faqalat, lalu mereka membuat sayembara, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, apakah bisa di antara kalian yang menunjukkan siapa wanita yang bisa menyusui anak ini? Lalu kemudian dikembalikan oleh Allah kepada siapa? Ibunya Musa. Ibunya Musa tinggal di istana dalam posisi aman bersama anaknya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehingga yang awalnya ketakutan, hidup dalam posisi serba keterbatasan, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di istana, dikasih keamanan kerajaan, bahkan dikasih fasilitas kerajaan. Sampai akhirnya Musa dewasa, lalu beliau melarikan diri dari istana. Di saat itulah terjadi gejolak karena Musa ketemu dua orang yang rebutan apa Pak? Ketemu dua orang yang rebutan, yang satu orang Mesir, yang satu siapa? Yang satu orang Bani Israel. Ketika mereka rebutan, Bani Israel ini minta tolong kepada Musa. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Dipukul oleh Musa, kemudian orang Mesir ini mati. Berita itu sampai ke istana, Musa membunuh orang Mesir. Dan itu berarti bentuk nantang kepada kerajaan Firaun. Akhirnya Musa jadi target operasi kerajaan. Di saat itulah beliau meninggalkan kota Mesir dan beliau singgah di sebuah tempat. Di situ ada sumur. Lalu banyak pengembala kambing antri memberi minum kambingnya dengan mengambil air dari sumur itu. Tapi ada dua wanita yang berada di jauh, mereka nggak bisa untuk ngambil air karena nunggu antrian para lelaki. Begitu para pengembala lelaki ini bubar, sumur itu ditutup. Akhirnya mereka kerepotan. Wah, kami nggak kuat untuk membuka tutup sumur ini. Musa yang waktu itu berteduh di bawah sebuah pohon, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni bima anzalta alayya min khairin faqir. Ya Allah, aku adalah orang yang fakir terhadap apa kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Beliau pasrah kepada Allah apapun yang akan terjadi. Akhirnya datanglah salah satu dari wanita tadi dan Musa memberikan bantuan. Selesai Musa memberikan bantuan, mereka memberikan minum kepada kambingnya, mereka menawarkan diri kepada Musa. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Bapakku mengundang Anda untuk main ke rumah karena beliau ingin memberikan upah kepada Anda sebab Anda sudah memberikan air minum kepada gembala kami. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Wanita ini ketika mendatangi Musa dan dia mengatakan, bapakku mengundang Anda. Apakah dia sudah menghubungi bapaknya? Sudah atau belum? Lewat WA barangkali? Atau telepon bapaknya? Tidak. Baik. Lalu kenapa beliau mengatakan, sesungguhnya bapakku mengundang Anda untuk main ke rumah? Para ulama mengatakan ini bagian dari adab. Ketika seorang wanita ingin menyampaikan sesuatu kepada lelaki, dia pakai atas nama ayahnya, bukan atas nama pribadinya. Dalam rangka untuk menjaga
rasa malu di hadapan seorang lawan jenis. Makanya kalau ada akhwat menyampaikan ke antum, bapak ngundang anda untuk main ke rumah, berarti ini ada pak? Hah? Yang ngundang siapa? Yang bersangkutan, bukan bapaknya. Meskipun pakai atas nama bapaknya. Akhirnya berangkatlah Musa ke daerah Madian, tempat tinggal ayah dari dua wanita ini. Dan yang benar, orang tua ini, Syekhul Madian ini bukan Nabi Syuaib. Meskipun masyhur di masyarakat bahwa mertuanya Musa adalah Nabi Syuaib. Al-Hafidh Ibnu Katsir memberikan beberapa bantahan dan beliau menegaskan bahwa Syekhul Madian yang menjadi mertuanya Musa bukan Nabi Syuaib, dengan alasan satu, ada perbedaan yang jauh antara masa Nabi Syuaib dengan Musa alaihissalam, sehingga nggak mungkin, mustahil mereka bisa ketemu. Nabi Syuaib itu waktunya nggak jauh beda dengan zaman Nabi Lot. Karena itu ketika Syuaib memberikan peringatan kepada umatnya, beliau mengatakan, umatnya Nabi Lot yang dibinasakan oleh Allah itu tidak jauh dari zaman kalian. Sehingga sejarah tentang hancurnya umat Nabi Lot, kalian masih dekat dengan peristiwa itu. Menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib hidup jauh sebelum Musa. Kemudian yang kedua, Nabi Syuaib itu nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau berbicara dengan bahasa Arab. Sedangkan Musa tidak berbicara dengan bahasa Arab. Beliau Bani Israel. Dan dalam dialog antara Musa dengan calon mertuanya ini tanpa penerjemah, menunjukkan kalau mereka punya bahasa yang sama. Sehingga ini bukan Nabi Syuaib. Terus siapa beliau Pak? Wallahu alam, yang jelas beliau adalah orang saleh dan tinggal di daerah Madian, sehingga para ulama menyebutnya sebagai Syekhul Madian, orang tua yang tinggal di daerah Madian. Kemudian salah satu dari putri wanita ini mengatakan, putri lelaki ini mengatakan, qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, pekerjakanlah lelaki ini. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa Anda tunjuk sebagai karyawan adalah al-qawiyul amin. Kriteria dua ini kriteria karyawan ideal yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Ifrit dia mengajukan diri kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sanggup melaksanakan tugas itu dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Jibril alaihi salatu wasalam, Allah taala mengatakan dzu quwwatin. Jibril itu memiliki kekuatan. Dzu mirratin, beliau juga makhluk yang indah. Indadil arsy makin, dan punya kedudukan di sisi pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kriteria seorang pegawai yang baik adalah yang pertama, dia punya kemampuan, dan yang kedua apa? Dia punya sikap amanah. Kemampuan kembali kepada masalah kapabilitas sesuai dengan tugas yang diberikan. Amanah kembali kepada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya Syekhul Madian menawarkan kepada Musa, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin mempekerjakan kamu, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku. Namun sebagai maharnya adalah kau harus bekerja di tempatku selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik. Tapi kalau kau mau sampai 10 tahun silahkan. Itu terserah kamu. Satajiduni insyaallah minas salihin. Insyaallah saya ini orang baik, tidak ada niat untuk membohongi kamu, tidak ada niat untuk menipu kamu. Dan ini boleh disampaikan dalam sebuah muamalah. Transaksi yang sifatnya tidak tunai diperbolehkan bagi orang menyampaikan pujian tentang dirinya. Meskipun dalam kesempatan yang lain bisa jadi itu termasuk bentuk
pamer ya. Tapi dalam kesempatan tertentu untuk meyakinkan orang lain hukumnya boleh. Bapak, ini barangnya saya bawa dulu ya. Bapak nggak usah khawatir, insya Allah saya amanah dalam memegang barang ini. Hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Syekhul Madian ketika dia menyampaikan kepada Musa, beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu minas salihin. Insya Allah aku termasuk orang yang baik. Dikasih tambahan apa? Insya Allah, agar tidak mengesankan pujian bagi dirinya. Kemudian Musa mengatakan, dzalika baini wa bainak. Ini perjanjian antara aku dengan Anda. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaih. Di dua batas waktu tadi, mau 8 tahun ataukah 10 tahun yang saya pilih, maka saya tidak boleh dicela. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi wakil, maksudnya adalah dia jadi tempat yang dipasrai terhadap apa yang aku ucapkan. Baik, akhirnya Musa alaihissalatu wassalam bekerja selama sekian tahun sebagai apa itu Pak? Mahar untuk pernikahan dengan istrinya. Sekarang Anda bisa ngukur ya, kerja anggaplah minimal, karena tadi kan tawarannya kalau enggak 8-10 tahun. Kerja selama 8 tahun. Kalau dijadikan duit jadi berapa Pak? Kalau jadi uang berapa? Berapa kira-kira? Banyak ya? Itu mahar yang diberikan oleh Musa alaihissalam kepada istrinya dalam bentuk manfaat kerja. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad dzakarallahu nabiyyan min anbiya'ihi annahu ajjara nafsahu bid'as hijajan fi milki but'i imra'atin. Ada orang yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, seorang nabi yang beliau mempekerjakan dirinya selama sekian tahun untuk bisa menikahi seorang wanita, dan pekerjaan sebagai pengembala kambing. Secara status sosial tidak ada. Dan itu dialami oleh para nabi. Menjadi contoh bagi kita bahwa dalam masalah bekerja yang penting adalah nilai halalnya, bukan mencari status sosialnya. Karena status sosial dengan urusan dunia itu dicela dalam syariat kita. Sehingga ketika orang mencari status sosial dengan urusan dunia, bukanlah sesuatu yang terhormat dalam pandangan agama kita. Karena itulah Rasulullah SAW mengasih motivasi. Lebih baik kalian pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Yang penting dapat penghasilan yang halal, itu lebih mulia daripada kalian meminta-minta orang lain lalu mendapatkan sesuatu, ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, li ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi. Kalian gendong kayu bakar di punggungnya. Khairun lahu min ayyas ala ahadan fayu'tihi aw yamnah. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta, ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Karena hijrah itu semangatnya adalah yang penting saya dapat halal, bukan mendapatkan pekerjaan yang dulu senilai dengan pekerjaan sebelumnya yang ditinggalkan. Kadang ada sebagian orang ya, dia merasa gengsi. Dulu ketika dia kerja di instansi atau lembaga ribawi, dia berangkat rapi, pulang rapi. Kemudian ketika dia hijrah, perhitungan ini ya, antara kerja dalam posisi berangkat kotor, pulang lebih kotor. Secara fisiknya, bawa bakso atau misalnya makanan tertentu, atau dia bawa kerupuk, dia datang ke pasar kemudian dia jual di sana. Mungkin secara penampilan nggak ada yang menarik, kan nggak mungkin dia pakai jas, pakai sepatu rapi, berdasi, jualan bakso. Nggak pantas Pak ya. Bapak kok kayak gini? Dulu saya mantan direktur bank. Masya Allah. Tayyib. Ketika orang itu hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram, maka dalam pikirannya adalah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang halal. Gak perlu memikirkan status sosialnya.
Keberanian itulah yang perlu untuk kemudian dia tingkatkan dalam dirinya. Meskipun harus kemudian mencari kayu bakar, harus jualan cilok, harus jualan ini. Karena bekerja itu bukan dalam rangka mencari status sosial, tapi bagaimana agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi sumber musibah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih baik dalam hal ini adalah lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita mohon kepada Allah taala semoga Allah selalu membimbing hati kita maupun amal perbuatan kita dalam melakukan aktivitas baik ibadah maupun muamalah, sehingga dalam semua kegiatan yang kita lakukan benar dari sisi prakteknya dan juga lurus dari sisi niatnya. Karena dua hal ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang menerima nafkah dari pekerjaan suaminya yang haram, apakah istri tersebut juga mendapatkan dosanya? Jika istri tersebut sudah menasihati suaminya, tapi di sisi lain istri menikmati hasil haram pekerjaan suaminya, apa yang harus dilakukan? Nah, istri melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik, apakah masuk dalam pekerjaan fisabilillah? Tayyib. Untuk yang pertama, ketika ada seorang suami yang penghasilannya haram, apakah anak dan istrinya yang menikmati penghasilan itu juga turut mendapatkan dosanya? Para ulama memberikan rincian. Yang pertama, apabila istri dan anak-anak di bawah lelaki ini, dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi dirinya, gak bisa bekerja sendiri, anak-anaknya juga gak bisa bekerja, sehingga hidupnya masih bergantung kepada penghasilan suami, maka beliau berhak untuk mengambil sebagian dari harta suaminya meskipun sumbernya haram, sesuai dengan nilai kecukupan untuk bisa hidup normal di daerahnya. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain. Kalau di Tangerang orang bisa hidup normal minimal nafkah berapa, Pak? Minimal berapa? Nggak terukur. 100.000 bisa hidup normal? Bisa? Sehari? Cukup ya? Baik. Kalau di Jogja 20.000 insya Allah cukup. Enak ya, makanya pindah Jogja aja, Pak. Anda punya penghasilan 100.000 bisa berempat. Tayyib. Jadi beliau berhak untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan normal untuk bisa hidup layak di daerahnya sebagai nafkah untuknya. Lebih dari itu tidak boleh. Sehingga andaikan secara perhitungan di Tangerang nafkah minimal untuk bisa hidup normal bagi seorang wanita, bagi satu orang adalah 100.000. Maka meskipun suaminya punya pendapatan misalnya di daerah yang atau pekerjaan yang haram, ribawi, gaji suaminya 30 juta. Tapi sang wanita ini hanya berhak untuk mengambil 3 juta maksimal. Lebih dari itu tidak boleh. Dia hanya boleh mengambil jatah minimal untuk bisa hidup normal. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Yang kedua,
Jika istri dan anak ini mampu untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dengan bekerja atau mendapatkan pendapatan dari yang mubah, misalnya dia dari punya tabungan dari warisan orang tuanya atau yang lainnya, ulama berbeda pendapat, bolehkah dia mengambil sebagian dari harta suaminya? Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, dan ada yang mengatakan diperbolehkan, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah diperbolehkan, karena itu hak dia. Baik, lalu kenapa kok dia tidak terhitung melakukan perbuatan dosa, padahal itu uang haram? Ada kaidah yang mengatakan tabadul sababil milki katabadulil a'yan. Perubahan sebab kepemilikan itu sama dengan perubahan status hukum. Perubahan sebab kepemilikan sama seperti perubahan datnya, perubahan status hukumnya. Paham di sini, Pak? Baik. Dalil tentang kaidah ini adalah peristiwa seorang wanita, budak wanita yang tinggal bersama Aisyah yang bernama Barirah, lalu dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini karena dia miskin, pernah dikasih sedekah oleh seseorang berupa daging. Lalu oleh Barirah, daging itu dimasak di dapurnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW datang dan beliau mencium ada bau daging yang dimasak. Lalu Rasulullah SAW tanya, kok saya mencium ada bau daging yang dimasak? Coba saya dihidangkan daging itu, dihidangkan ke sini. Kemudian diingatkan sama istri beliau, ya Rasulullah, innaha sadaqah. Ya Rasulullah, itu daging sedekah. Dan Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Rasulullah SAW tidak diperbolehkan makan sedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innalaha sadaqah waliyah hadiyah. Daging itu untuk Barirah statusnya sedekah, dan Barirah ngasih ke saya sebagai hadiah. Dan Rasulullah SAW diperbolehkan makan hadiah. Maka terjadilah perubahan sebab kepemilikan. Yang awalnya sedekah berubah jadi hadiah. Dengan sebab itu, karena ada perubahan sebab kepemilikan, maka status hukumnya jadi berubah. Sehingga muncul kaidah tabadul sababil milki katabaduli al-a'yan. Suami bekerja di lembaga ribawi. Gaji yang dia dapatkan adalah hasil dari ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat, sehingga dia dapat gaji yang haram. Istri mendapatkan uang dari suami sebagai apa? Nafkah. Dan itu sebab yang dihalalkan, karena itu hak istri untuk mendapatkannya. Maka terjadilah perubahan sebab kepemilikan. Dari kantor ke suaminya, sebabnya haram, sehingga statusnya haram. Dari suami ke istrinya, sebabnya mubah, sehingga dia berhak untuk mendapatkannya. Karena itu di posisi ini, sang istri diperbolehkan untuk menikmati nafkah dari suaminya yang bekerja di dunia yang haram, tapi dengan catatan hanya boleh mengambil batas minimal. Sehingga nggak boleh ya, misalnya gaji suaminya 30 juta, tapi yang dikasihkan ke istrinya cuma 3 juta. Kok dikit banget? Dia minta tambah. Mau dipakai apa? Koleksi Tupperware. Nggak boleh ya. Dia minta 10 juta. Nggak boleh. Hak dia hanya 3 juta sesuai dengan nilai normal untuk bisa hidup layak di masing-masing daerah. Wallahu a'lam. Ketika seorang istri melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah fisabilillah? Khidmatul bait, memberikan layanan bagi rumah dengan cara bersih-bersih, nyuci dan seterusnya. Ini termasuk amalan ibu-ibu yang mungkin tidak kelihatan di luar. Insya Allah jika itu dilakukan dalam rangka untuk membangun suasana rumah tangga yang baik, insya Allah berpahala. Tidak ada amal yang sia-sia bagi seorang muslim. Tinggal kembali kepada Anda berusaha untuk memberikan niat yang baik ataukah tidak. Sebagaimana suami bekerja bisa mendapatkan pahala fisabilillah, maka wanita yang melakukan perjuangan itu, dia lelah di rumah, nggak kelihatan orang, bisa jadi dia juga mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan. Sebab siapapun yang memberikan kebaikan bagi orang lain,
tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya simpanan emas di rumah selain yang dipakai. Apakah simpanan emas itu wajib dizakati? Kalau dizakati hitungan harga emas yang kita beli dulu atau mengikuti harga sekarang? Semua emas menurut pendapat jumhur ulama wajib dizakati. Baik yang bentuknya batangan, koin, maupun perhiasan. Sementara menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim, dan pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di, juga pendapatnya Syekh Albani, untuk emas yang bentuknya perhiasan yang disebut dengan emas musawwag, disebut dengan emas musawwag yang dia berbentuk mengikuti lekuk badan, ada yang kalung, ada gelang dan seterusnya, menurut mereka tidak wajib dizakati. Sehingga yang wajib dizakati hanya yang batangan atau koin. Tapi kalau pendapat jumhur, semua bentuk emas wajib dizakati. Bagaimana cara ngitung zakatnya? Ada dua metode. Bisa metode detail atau metode dilebihkan. Kalau Anda mau pakai metode detail, cara ngitungnya kayak gini. Perbandingan karat ya. Misalnya Anda punya emas 20 karat sebanyak 10 gram. Maka 20 bagi 24, 20 per 24 kali 10 gram. Sudah Pak? Ketemunya jadi berapa? Di bawah 10. Anggaplah misalnya ketemunya jadi 8 gram. Sudah? 8 gram ini Anda konversi ke uang. Yang 8 gram ini Anda konversi ke uang. Lalu Anda punya emas lagi. Emas yang paling murah. Misalnya 18 karat. 18 per 24 kali 100 gram. Anda punya 100 gram. Ketemu berapa gram, konversi ke uang. Baik. Kalau dia emasnya fine gold, seperti yang diterbitkan Antam ya, 99,9, sehingga dia 24 karat, maka bisa langsung dihitung sesuai dengan gramnya. 10 gram ya dihitung 10 gram, tinggal konversi saja ke uang. Dia akumulasi, jika totalnya senilai 85 gram emas 24 karat, anggap misalnya per gram 900.000 kali 85 berapa Pak? Buka kalkulator. 900 kali 85. 76,5. Nah, akumulasi itu nanti ketemu nilai uang 76,5 juta ke atas atau lebih dari itu. Berarti sudah mencapai nisab dan Anda wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Pak, tapi emasnya disimpan itu, meskipun disimpan, karena emas termasuk komoditas yang ketika disimpan wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila melakukan pembelian barang dengan melalui pihak ketiga, financing, dengan tambahan harga 3%? Baik. Kalau Anda membeli barang melalui financing, di mana lembaga finance ini beli dulu barang itu. Dia beli dari dealer, lalu barang itu diantarkan ke kantornya, kemudian Anda transaksi dengan lembaga ini, barangnya ada di situ, hukumnya diperbolehkan. Masalah kenaikannya 3%, 5% dan seterusnya sesuai kesepakatan. Karena berarti akadnya adalah akad jual beli kredit. Tapi kalau yang terjadi, Anda melakukan akad dengan dealer, lalu pihak financing mentransfer senilai uang tertentu ke dealer. Kemudian Anda membawa invoice
yang diterbitkan oleh financing bahwasanya ini sudah dibayar. Unit keluar. Unit kendaraan keluar. Lalu Anda nanti ngasih keuntungan 3%, maka ini riba. Karena hakikatnya adalah akad utang. Hakikatnya adalah akad utang, bukan akad jual beli. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di mana? Keberadaan komoditas barangnya. Jual beli itu ketika terjadi serah terima uang dan barang. Penjual menyerahkan barang, lalu Anda nanti bayar uang, mau kredit maupun tunai, dua-duanya diperbolehkan. Tapi kalau utang yang diserahkan pihak lembaga financing ini berupa uang, bukan barang. Sehingga dia nggak pernah nyentuh barang, dia hanya transfer saja. Sudah, barangnya silakan ambil sendiri di dealer. Kalau seperti ini yang terjadi berarti akadnya apa? Utang. Dan kalau akadnya utang, maka ya tidak diperbolehkan adanya kelebihan. Wallahu a'lam. Kami sudah meninggalkan pekerjaan yang haram dan juga yang mengandung syubhat. Kami berdagang dan qadarullah selama pandemi kami terdampak dan mencoba untuk mencari pekerjaan lagi. Namun sampai sekarang belum dapat. Apakah ini dikarenakan karena dosa kami terdahulu? Ketika kita menyikapi sebuah musibah atau kondisi apapun yang tidak nyaman, baik berkaitan dengan kesehatan kita, dengan fisik kita, maupun ekonomi kita, memang bagian dari cara agar kita tidak suudzon kepada Allah adalah kita kembalikan kepada diri kita. Fattahim nafsak, tuduhlah dirimu sendiri sebagai penyebabnya. Sebab tidak ada apapun musibah di alam ini kecuali karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, sebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Cara ini kita lakukan dalam rangka untuk menghindari apa jemaah? Potensi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa kita pastikan. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk diagnosis. Bapak sakitnya apa, Pak? Nggak bisa tidur, jantung suka berdebar-debar, darah tinggi dan seterusnya. Oh, sebentar dulu. Bapak biasanya kayak gini, Pak ya? Biasanya kayak gini. Nah, disebutkan satu demi satu dosanya, ditebak dosanya ya, Pak ya? Bukan seperti itu. Karena nggak bisa dijadikan sebagai alat diagnosis. Itu kita lakukan ketika terjadi. Saya kok mengalami kayak gini. Oh, mungkin bisa jadi karena dosa saya di masa silam. Sehingga dengan keyakinan itu, maka kita berharap semoga musibah yang saat ini kita alami bisa menjadi kafarah untuk dosa kita di masa silam. Dan itu tidak selamanya. Karena seorang mukmin yang dia meninggalkan sesuatu yang haram tidak mungkin akan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Kita perlu punya keyakinan semacam itu. Dulu orang-orang musyrikin menganggap para sahabat Nabi SAW sebagai manusia yang ditipu oleh agamanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika orang-orang musyrikin itu memberikan komentar kepada orang-orang yang beriman sebelum peristiwa perang Badar, yang mereka siap untuk memberikan apapun, hartanya, bahkan jiwanya, siap untuk berkorban demi Islam. Padahal secara perhitungan Muslim ini lemah, jumlah pasukan mereka sedikit melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Kok ini berani-beraninya dia nantang? Tetap dihadapi itu pasukan orang kafir. Orang musyrikin ada yang berkomentar, gharraha ula'i dinuhum. Gharraha ula'i dinuhum. Mereka ini orang yang ditipu oleh agamanya. Dan itu disebabkan karena suudzon kepada Allah Ta'ala. Yadhunnuna billahi dhannas saw. Mereka punya suudzon kepada Allah. Bentuk suudzonnya itu apa? Mereka punya anggapan Allah tidak akan menolong Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana mungkin Allah tidak akan menolong mereka? Padahal Nabi dan para sahabat ini sedang memperjuangkan kebenaran. Sehingga itu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu terjadi di masa sekarang. Ada sebagian orang yang dikomentari oleh orang awam. Kamu ini loh pekerjaannya sudah bagus, kantornya adem, berangkat rapi, nanti ada antar jemput, mobil plat merah misalnya, atau mobil dinas, tinggal masuk saja, bisa pakai sepatu. Kok Anda keluar dari pekerjaan ini? Kamu mau nyari apa? Sudah usia 50 ke atas, mau daftar kemana nggak mungkin bisa diterima. Sudahlah dagang kecil-kecilan. Orang awam komentar, jangan-jangan dia ditipu sama ustadznya. Ada sebagian orang yang mengomentari ibu-ibu yang pakai jilbab besar. Ini ibu-ibu pakai jilbab besar dalam suasana yang serba panas. Masya Allah Pak, itu apa nggak kepanasan? Yang nggak pakai jilbab saja kepanasan ya. Apalagi yang pakai jilbab segede itu, warnanya gelap lagi. Oh mungkin itu ditipu sama alirannya. Mirip seperti komentar dulu. Gharra haula'i dinuhum. Mereka ini ditipu oleh agamanya. La haula wala quwata illa billah. Tanamkan keyakinan jamaah. Mungkin dalam situasi tertentu di posisi trial and error Anda masih belum berhasil. Ada satu masa di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran untuk rezeki Anda. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya bekerja menggunakan Windows atau MS Office bajakan? Apakah penghasilannya halal atau haram? Ini sama dengan orang yang ngojek tapi pakai kendaraan tetangganya, gak izin. Ada orang jadi driver ya, Gojek atau driver Grab, tapi bawa mobil temennya, gak pakai izin. Bisa gak dibayangin gimana Pak? Hah? Berarti dia mendapatkan penghasilan dengan cara mendolimi orang lain. Baik, sekarang kita bicara solusi. Kalau dari hasil itu dia mendapatkan duit misalnya sekian juta. Seharusnya dari sekian juta ini ada hak siapa? Pemilik mobil. Kan gitu ya. Sehingga ada bagi hasil. Kamu melakukan akad musyarakah meskipun dengan cara dolim karena tadi ngambil nggak izin. Pemilik mobil kau bayar berapa, kamu sebagai driver dapat bayaran berapa, sehingga dari hasil yang kau dapat di situ harus dibagi dua. Hal yang sama juga berlaku untuk mereka yang bekerja menggunakan software bajakan. Sudah? Sampaikan kepada pemilik software, Anda bisa tanya ke CS-nya Windows atau MS Office. Pak, saya sudah menggunakan software Anda secara bajakan, alhamdulillah sudah menghasilkan 1 miliar. Mau minta bagi hasil berapa? Nanti saya transfer. Karena kan sebelumnya nggak ada kesepakatan. Wah, kalau ini seperti ini dicoba gimana Pak? Ada kemungkinan tangkap polisi. Kalau mereka nggak terima, tapi kalau mereka terima, mungkin nanti akan ada pembicaraan. Anda saya anggap menggunakan software kami dengan cara sewa sekian tahun, nanti hitungannya kayak gini. Dan ketika mereka nyebut angka, wajib untuk dikasih. Itu solusi secara syar'i. Cuman saya tidak tahu ya, dalam praktek di lapangan mungkin nggak seperti itu dilakukan. Sehingga kalau misalnya sudah hasil, nanti hasil itu berarti ada hak dari pemilik software sebab Anda menggunakannya untuk mendapatkan pendapatan. Bertanya di luar tema. Bagaimana cara khulu dengan status nikah siri? Ini agak rumit. Karena khulu Anda di pengadilan pasti tidak diterima. Sebab Anda tidak punya bukti surat pernikahan. Karena itu hanya bisa mengandalkan dari keputusan suami. Sehingga ketika wanita ini menggugat cerai kepada suaminya, tolong ceraikan saya. Maka di sini kembali kepada posisi suami.
Kalau suami mengabulkan, baik saya ceraikan kamu dengan syarat maharmu kembalikan. Karena perbedaan antara khulu dengan talak itu di posisi fida, tebusan. Dan tebusannya adalah mahar yang dikembalikan. Baik saya ceraikan kamu, kalimatnya apa? Talak. Tapi dengan syarat kau kembalikan mahar yang dulu saya kasihkan ke kamu. Begitu setuju dengan itu, maka sang wanita langsung mengembalikan mahar tadi. Dan mereka sudah pisah dengan cara khulu. Sudah? Nanti dia tidak boleh tinggal satu rumah. Wanita ini menjalani masa iddah di tempat yang lain untuk selama 3 kali haid. Kemudian yang kedua, jika suami tidak bisa mengabulkan sehingga setiap kali diminta diam saja nggak ada respon, nah Anda tidak akan bisa memisahkan diri dari pernikahan itu kecuali harus lapor ke pengadilan. Masalahnya Anda nggak punya surat dan bukti, sehingga hanya bisa menunggu sabar sampai sang suami mengabulkan permohonan cerai Anda. Wallahu a'lam. Insyaallah, tulisannya paling bagus. Nah, ini pertanyaan tentang masalah sholat. Dan insya Allah kajian setelah maghrib kita bicara tentang fikih sholat ya. Membahas tentang khusyuk dalam sholat insya Allah. Karena itu saya mohon izin pertanyaan ini saya bacakan nanti ya, insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjalankan usaha eksportir non-produsen. Jadi hanya berdagang saja. Bolehkah kita mendatangi pemilik barang atau supplier untuk meminta barangnya, lalu kita tawarkan ke pembeli dan kita jualkan. Kemudian kita meminta keuntungan dengan seizin menaikkan harga jualnya. Jawabannya boleh. Dan ini pernah difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ba'sa ayyaqula bi hadha thawba fama zada ala kada wa kada fawalaka. Boleh bagi seorang pemilik barang mengatakan kepada marketernya atau calon atau calo atau broker, tolong jualkan barang ini, nanti kalau harganya lebih dari sekian, kelebihan itu milik kamu. Sehingga misalnya Anda punya mobil, mau Anda jual, titipkan ke kawan, Pak tolong jualkan mobil saya, pokoknya saya terima bersih 100. Lalu kawan Anda berhasil menjualnya 120, maka yang 100 diserahkan ke pemilik, keuntungannya yang 20.000 jadi milik Anda yang menjualkan. 100 juta 20.000 ya untungnya. Maka yang 20.000 jadi milik yang menjualkan. Asal sudah mendapatkan izin dari pemilik. Ketika transaksi pembayaran, bolehkah uang yang kita terima dari pembeli masuk ke rekening atau akun pembayaran kita terlebih dahulu, kemudian baru kita transfer ke pemilik barang yang sudah kita pisahkan dengan keuntungan? Jawabannya boleh, karena ini hanya masalah teknis untuk lalu lintas uang, sehingga sah-sah saja pakai rekening Anda dulu atau pakai rekening keluarga Anda, istrinya misalnya, kemudian nanti diproses baru diserahkan kepada pemilik barang. Wallahu a'lam. Saya memiliki beberapa orang pekerja atau karyawan. Setiap pembagian zakat mal termasuk yang saya jatah untuk mendapatkannya. Tanpa saya info itu uang zakat. Tapi juga saya info itu bukan bonus pekerjaan. Saya info itu pemberian dari pribadi saya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dengan syarat karyawan Anda adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, mustahik. Termasuk mustahik. Sehingga termasuk 8 asnaf
yang berhak menerima zakat. Dan dalam zakat tidak disyaratkan harus menyampaikan informasi kalau itu zakat. Tidak disyaratkan harus declare. Sehingga boleh saja dia ngasih zakat tanpa pemberitahuan. Bahkan Imam Ahmad menyarankan kalau kita ngasih zakat ke orang tertentu nggak perlu ngasih tahu. Sebab ini bisa membuat sedih penerima. Berbeda ketika Anda memberikan zakat kepada lembaga. Ada lembaga amil zakat atau lembaga lazis yang dia menerima zakat, sedekah, infak dan yang lainnya. Kalau Anda naruh duit zakat ke situ, tolong dikasih informasi. Kenapa, Pak? Agar bisa dipisahkan. Karena penggunaannya beda. Sehingga sedekah umum nanti bisa dipakai untuk kegiatan operasional. Tapi kalau zakat hanya bisa diberikan kepada 8 golongan. Karena itu Anda sampaikan, ini uang zakat saya titipkan kepada lembaga, tolong diserahkan kepada mustahik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bekerja di perusahaan outsourcing, penyedia tenaga kerja pihak ketiga. Kami seringkali harus memberikan gaji tidak sesuai OMK, karena jika tidak perusahaan akan sulit mendapatkan proyek. Apakah kami termasuk zalim? Di buku yang saya tulis, Fikih ASN dan Karyawan, ada pembahasan tentang gaji di bawah UMR. Apakah itu diperbolehkan? Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi begini, urf, tahu urf, Pak? Apa urf? Tradisi, budaya, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Urf itu termasuk bagian dari klausul kesepakatan. Sehingga kalau ada transaksi yang di situ tidak ada klausul kesepakatan apapun, maka bentuk kesepakatannya dikembalikan kepada urf yang berlaku. Dikembalikan kepada kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Paham di sini? Baik. Dan tradisi itu bisa terbentuk atas keputusan dari pemerintah. Karena itu ketika pemerintah menetapkan UMK atau UMR, maka itu sudah menjadi urf. Sehingga kalau ada orang yang dipekerjakan orang lain tanpa menyebut berapa gajinya, nanti dikembalikan kepada urf yang berlaku, yaitu UMR. Paham di sini? Baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak kita melakukan kesepakatan yang berbeda dengan urf yang berlaku? Jawabannya boleh dengan ketentuan disebutkan di awal akad. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna maqati'al huquq inda syurut. Bahwa hak yang dikeluarkan dari urf harus dinyatakan di kesepakatan di awal. Contoh, tukang di Tangerang mulai kerja jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Baik. Misalnya Anda menghendaki, saya ingin proyek ini lebih cepat. Sehingga minta kepada tukang, tolong nanti kerja masuk jam 7, pulang jam 5. Gaji saya tambahi. Sehingga yang biasanya sehari 150, dikasih sehari 170. Ada tambahan 20.000. Ini keluar dari uruf. Keluar dari uruf yang berlaku. Boleh nggak seperti ini? Boleh, asal disepakati di awal. Lalu tiba-tiba tukang itu nggak masuk ketika hari Sabtu. Loh, Pak, kok bolos Pak? Ini hari Sabtu kan harusnya tetap kerja. Loh kan kami ini ngikuti 5 hari kerja Mas. Katanya orang kantoran 5 hari kerja. Kita weekday-nya juga 5 hari kerja. Kembali kepada uruf. Kalau tukang itu Sabtu harus masuk, maka dia masuk. Tapi kalau di situ tukang Sabtu libur, maka dia punya hak untuk libur. Paham di sini ya?
Sehingga kalau mau keluar dari uruf harus disebutkan di kesepakatan di awal. Nah, orang yang ngasih gaji di bawah UMK wajib nyebut di awal. Sehingga saat ada karyawan yang masuk, lalu pihak perusahaan menyampaikan nanti gaji kamu per bulan 2 juta. UMK Tangerang berapa? 4 ya. Lalu kita berikan kepada orang ini, kami belum sanggup ngasih gaji 4, kami baru bisa ngasih gaji kamu 2 juta. Dah, ada 2 pilihan. Kalau dia tanda tangan berarti setuju, dan ketika setuju nggak ada sisi kedoliman, karena dia ridho dengan itu. Dan ketika sudah saling ridho, tidak ada nilai kedoliman. Tapi kalau dia nggak tanda tangan, saya nggak mau, ya sudah, berarti dia nggak melakukan akad dengan kita, dengan perusahaan Anda. Dan tidak boleh dipaksa. Karena ketika tidak mau, tidak tanda tangan, tidak setuju, tidak masuk dalam kategori mendolimi. Paham insyaallah? Baik. Walhamdulillah. Saya punya utang ke Ibu Y, saya berniat melunasinya, tapi Ibu Y selama 4 tahun ini sulit ditemukan. Sanak keluarganya pun tidak tahu. Dan si Ibu Y mempunyai utang ke teman saya si A dan si B. Karena sulitnya menemukan Ibu Y, bolehkah saya membayarkan utang ke si A dan si B? Maksudnya membayarkan utang Ibu Y secara tidak langsung. Wallahu alam, insyaallah pendapat yang kuat hukumnya boleh. Karena piutang dengan piutang itu boleh dipertukarkan. Piutang dengan piutang boleh dipertukarkan. Ada istilah tabadulus sarfi ghaira naqdin, transaksi piutang dengan piutang. Dan itu kalau dalam fikih muamalah disebut dengan akad hawalah, memindahkan utang dari A ke B. Sehingga Anda punya utang ke Ibu Y, Ibu Y punya utang dari A. Ada? Lalu Anda lunasi utangnya A, hukumnya diperbolehkan. Sehingga nanti ketika Anda sudah lunasi, lalu Ibu Y nagih, maka Anda bisa sampaikan, kemarin saya sudah bayarkan ke A dan B, yang katanya ada bukti bahwa Anda punya utang dari A dan si B. Saat ini saya mendapatkan penugasan dari pihak kantor untuk mengurusi program terkait game online. Saya sudah bicara kepada atasan agar saya dipindahkan ke bagian yang lain. Hanya saja sampai sekarang informnya permintaan itu belum bisa dipenuhi oleh pihak kantor. Saya berpikir untuk resign, namun qadarullah anak baru saja selesai operasi beberapa bulan yang lalu. Untuk pemilihannya saat ini masih menggunakan fasilitas kantor. Bolehkah atau mohon arahannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Tayyib. Memang dalam atau kaitannya dengan masalah game online ini ada banyak sekali yang perlu untuk dibenahi, dan setidaknya kegiatan ngegame ini sendiri sudah banyak memakan waktu sehingga membuang hal yang bermanfaat bagi umat. Karena itu bagi seorang muslim yang baik, dia tidak boleh menyediakan program semacam ini maupun bermain di situ. Nah, selanjutnya jika Anda di posisi seperti ini, yang sudah Anda lakukan sebenarnya sudah benar ya. Meminta kepada atasan tolong dipindahkan ke divisi yang lain yang tidak menangani game online, sehingga Anda tetap bisa bekerja di dunia IT tapi tidak menjalani itu. Terus lakukan seperti itu penawaran, dan bila perlu jika memang atasan tidak mengabulkan, mungkin Anda tetap terikat dengan perjanjian kerja, namun Anda tidak laksanakan unit kerjaan itu sampai ada teguran.
Ini saya mohon maaf, barangkali solusi seperti ini sifatnya aneh. Dengan ketentuan Anda siap tidak dibayarkan gajinya dengan harapan nanti bisa dipindah. Bahasa lainnya ya, mogok berkarya tapi tetap taat sama perusahaan. Sehingga tetap datang ke kantor tapi nggak mengerjakan apapun. Dengan harapan nanti akan dipindah. Sebab kita tidak boleh melakukan bentuk ta'awun dalam kegiatan yang melanggar aturan syariat. Wallahu a'lam. Apakah sekolah boleh meminta donasi untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas belajar kepada orang tua atau masyarakat umum? Jika boleh, apakah ada batasannya? Jawabannya diperbolehkan. Selama itu adalah objek wakaf. Dan objek wakaf boleh ditutupi dengan wakaf. Karena itu, apabila Anda sebagai pengelola sekolah dan sekolahan ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan umat, maka diperbolehkan untuk meminta dana dari umat. Namun objek wakaf tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan yang kembali kepada pribadi. Sehingga gedung sekolah ini hasil wakaf. Kemudian setelah selesai dibangun, lalu ketika menerima siswa, biaya SPP-nya semuanya serba mahal. Dia dapat keuntungan dari situ. Padahal ini adalah gedung milik umat. Maka seperti ini berarti memanfaatkan objek milik umum untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa? Sekarang 5:30. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita baca. Nanti insya Allah akan dibawa oleh panitia. Barangkali bisa diantarkan ke masjid berikutnya, Masjid Utsman bin Affan ya. Baik, insya Allah kita ada kajian berikutnya di Masjid Utsman bin Affan membahas tentang masalah tafsir salat dan bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam salat. Demikian, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.